mata tabda wa kaifa atarih wa kaifa bada'at al-kitabat fi Nusantara. Masalan fi Jawa kama na'rif anna al-lughat al-qadimah fi Jawa yastakhdim bi al-kitabah al-kitabah al-jawiyah. Mada naqulu aksara Jawa ya hana caraka data sawala ya wa yastakhdim al-an fi mantiqati Jogja. Lakin tab'an ma yakunu kathiran zai zamanan ya walakin al-an nastati an nara yakni nastati an nara al-kitabat hana caraka fi mantiqa Yogyakarta walakin fi siwa hadhihi al-mantiqa ya masalan fi Semarang atau fi Jawa al-wusta al-ukhra la najid hadhihi al-kitaba walakinnani tab'an la a'rif kathiran fi ma yata'allaq an al-kitaba fi mantiqati Jawa al-gharbiyah atau Jawa asy-syarqiyah. Hal mislu ma wujida fi Jawa al-wusta wa ma hiya al-kitaba fi Sumatera masalan fi Sumatera al-gharbiyah fi Sumatera masalan fi Aceh, Medan, Palembang hal fi nafsi tarikh atau ladaihi at-tarikh al-mukhtalif ma'a mantiqati Jawa. Hadhihi min tarikh fi al-kitabah. Wa ma'al asaf al-kitabah al-qadimah fi Nusantara la nastakhdimu kathiran al-yawm walakin alhamdulillah anna al-lughah al-arabiyyah kama na'rif ladaiha tarikhan tawilan fi harakatil qiraati wal kitabati wa na'rif al-an al-qiraah wal kitabah bi al-lughah al-arabiyyah kama yaumuna hada tab'an bi juhud al-ulama al-qadimah fi asri at-tabi'in walakin qabla al-asr al-islam masalan fi asr jahili kama qara'tum fi al-maqalah al-madiyah wajadu ba'du anwa fil kitabah wa kadzalika ba'dul anwa fil qiraah. Nahnu la na'rif katsiran illa fi ma warada fi al-kutub al-marja fil kutub al-qadimah. Khair nahnu lam nunakis katsiran fi hadzal bab lianna faqat al-qiraah al-muwassa'a fi darsi fiqh al-lughah nurid an nakhtatim wa nuraji awalan fi ma yata'allaq al-mu'arrab wad-dakhil wal-muwallad kama fi yaumil itsnan qabla al-madi ya tahaddasna anil mu'arrab wa kadzalika ad-dakhil walakin lam nukmil ila nihayati al-muwallad aw lam nukmil ila nihayati ad-dakhil walakin bada'na bihiwariha fi al-yaumil itsnan qabla al-madi wa nurid an nuraji li'annana hatta la nansa fi ma yata'allaq hadhihi al-mabahis al-akhirah fi al-kitab al-marja wa idzan nabtadi bi al-muhadarah li'annana lam nabtadi al-muhadarah. Dan minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nabtadi bid-du'a awalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bis sabri wal hilmi wa barik lana fi hayatina bi sulatir rahmi wa nawwir qulubana wa mustaqbalana bil ahkam wal hikam innaka anta rabbana ya dzal jalali wal ikram amin ya rabbal alamin. Nuraji fi al mabahis al akhirah min al kitab al marja idzan tafaddalu bi fathi al marja li fiqh al lughah idzan abtadi fi bil as'ilah uridu an u'tiya lakum jami'an idzan man yaqdar ala ijabah fatafaddalu bi fathi as-saut wa tahaddas al-ijabah min al-mu'arrab mal maqsud bi al-mu'arrab fi fiqh al-lughah al-mu'arrab atau at-ta'rib fi fiqh al-lughah laisa al-i'rab fi nahwi la walakin al-maqsud al-i'rab ay at-ta'rib
awil mu'arrab fi majali fiqhil lughah. Tab'an ana la ujbirukum fi ityani at-ta'rif kama fil kitab, walakin at-ta'rif min fahmikum bi lughatikum bi uslubikum, tafaddalu ala al-bayan. أنا أستاذ Tafaddal. المعرب يعني الألفاظ الأجنبية التي تستعمل العرب العرب بنقص أو بتغير dengan merubah بتغيير نعم بتغيير بعض الألفاظ أو في تصريفه في الصرف أو في الإقلال أو في الإبدال هكذا. خير. وكذلك في الأصوات كذلك، مثلا لا يوجد في أصوات اللغة العربية إذن غيرت حركة التغيير كذلك في أصوات الكلمة. شكرا عيد الأكبر. إذن هناك الخطوات في أن تكون الكلمة مؤربة، ya. الخطوات، هل تقدر الآخر على بيان كيف تكون الخطوات؟ بدأ عيد الأكبر في ماذا؟ في تعريف الخطوات من الكلمة الأعجمية، إلى أن تكون كلمة عربية. من تريد أن تبين مرة ثانية في خطوات أن تكون الكلمة مؤربة أولا ثانيا. Ustaz, insyaallah. Naam, Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan ibdalul harfin min harfin, tsumma ziyadatu harfin au nuqsanun au nuqsan au yanqus min harfin au ibdalul harakah bi harakati bil harakah, tsumma iskanun mutaharrikah au tahrikun sakinun tahrikus sakinin. Apa Ustaz? خلاص. نعم. شكرا. ها هي من بعض أنواع التعريب، ya. من بعض أنواع التعريب. والأسئلة الأخرى كيف تكون المعربة في هذا العصر، في عصر التعريب؟ طبعا يحتاج إلى الاستشهاد. هل لديكم البيان لماذا المعرب يسمى كذلك بالتعريب في عصر الاستشهاد؟ ما المقصود بهذه المقالة؟ عصر الاستشهاد في المعرب أو في التعريب كيف تكون؟ سوتي تفتحي الصوت. في عصر الاستشهاد أستاذ. نعم. إذن هذه أن الكلمات المعربة يتكلمها العلماء أو الناس yang mana kalami itu dijadikan sebagai hujjah. Oke, syukran. في بيان آخر خلاص انتهيت؟ أو بأن يرد تلك الكلمة في القرآن أو الحديث. أيوة. شكرا. نعم. التعريب أو المعربة موجودة في عصر الاستشهاد. أي ما هو عصر الاستشهاد؟ أي حركة التعريب جاءت في عصر استشهاد بالقرآن أو الحديث أو الشعر. إذن يسمى كذلك هذه الحركة أو هذه النظرية من أوائل حركات التعريب في اللغة العربية.
menjadi teori awal dalam pengumpulan atau al-jam'u, ya, al-jam'u fi al-kalimat al-arabiyah min ghairi asli lughah al-arabiyah. Ya, berarti era sebelumnya sudah digunakan, ya, pada masa jahiliyah juga sebenarnya sudah ada, ya, dan masa Islam, masa Rasulullah, masa para sahabat itu juga sudah ada, ya, tapi belum menjadi ilmu atau belum menjadi teori. Lam yakun ilman au nazarian, ya. Faja'a asrul istishhad, ketika dikumpulkan karakternya, ya, ta'rif itu adalah ada pembuktian dulu dari Al-Quran atau hadis ataupun syair Arab, ya, sehingga dengan karakteristik ini maka bisa dikatakan takrif itu adanya di masa sahabat dan juga era setelahnya, yaitu masa tabi'in, yang mana pada masa itu, ya, segala sesuatunya selalu dikorelasikan dengan kebenaran atau hujjah atau dalil yang ada di Quran, hadis ataupun syair Arab. Khosatan fi majalil lughah, khususnya pada bidang bahasa, ya. Dikatakan ini kalimat asli Arab bila ditemukan dalam Al-Qur'an atau ditemukan di hadis atau di syair-syair Arab. Bila mana tidak ditemukan, maka perlu dicurigai dari mana datangnya kosakata ini, ya. Artinya sudah digunakan sebagai bahasa keseharian bangsa Arab, tapi ketika diteliti oleh yakni alimul lughah atau bahisul lughah, para peneliti bahasa, mereka itu concern, jadinya mencari tahu kosakata ini tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam syair-syair Arab. Dari mana datangnya ini? Nah, ketika mereka tidak menemukan hujjahnya dari tiga hal ini, maka akan mencari tahu sejarah bahasa kosakata tersebut. Kalau bahasa keluasan, ya, kosakata tersebut, ya. Hal minal ajam, apakah memang dari bahasa asing, ya. Ajam, Ustazah menggunakan asru ini tetap menggunakan al-lughah al-ajamiyah, bahasa ajam. Memang ajam itu ya asing. Tadi kan Idul Akbar menggunakan al-lughat al-ajnabiyah. Nah, kalau di referensi biasanya al-lughat al-ajnabiyah itu era setelahnya, ya, ba'da asrul istishhad, era setelahnya. Setelahnya itu kapan? Ketika sudah ada era revolusi industri. Revolusi industri di mana? Revolusi industri di Eropa. Tepatnya di negara apa? Revolusi industri di Eropa? Prancis. Prancis, ya, revolusi industri, dan ini menghadirkan kosakata baru. Nah, kosakata baru hasil dari, ya, interaksi bangsa Arab dengan bangsa Eropa setelah adanya revolusi industri, maka muncul bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Arab, dan ini disebut minal lughat al-ajnabiyah. Nah, ajnabiyah ini biasanya identik kalau digunakan dalam bahasa buku referensi itu, ajnabiyah itu dari bangsa Inggris kah atau Spanyol kah atau bahasa Eropa lainnya, itu disebut al-lugha al-ajnabiyah. Walakin al-asru qablahu, kalau era sebelumnya itu minal lughat al-ajamiyah, bahasa ajam. Ajam itu ya nama-nama negaranya masih nama negara kuno, qadiman, masalan al-lughah ar-rumiyah, bahasa Romawi, minal lughah al-fursiyah, dari bahasa Persia, minal lughah al-habasyiyah, dari bahasa Afrika Habasyi. Habasyi itu sekarang Ethiopia. Jadi secara nama negaranya pun bukan yang hari ini kita kenal, gitu. Itu masih asrun qadim. Nah, jadi ada sedikit perbedaan cara penggunaan minal lughah al-ajamiyah atau lughah al-ajnabiyah. Nah, era ta'rif atau mu'arrabah ini masih minal lughat al-ajamiyah. Berarti kan masih era klasik, era kuno, ya. Kunonya diartikan pada masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Gitu. Kalau lughat ajnabiyah berarti kan sudah eranya sudah masuk pra modern.
ya, atau udah dikatakan modern. Ketika ada kosakata telepon, kosakata apalagi radio masalah, atau kosakata lainnya yang identik dengan teknologi atau yang dibawa oleh ya para ekspansi Eropa yang datang ke Arab, itu baru disebut al-lughat al-ajnabiyah. Sebenarnya sama, kalau dalam bahasa Indonesia kita disebut bahasa asing, tapi kalau terminologi Arab ada pembedaan. Asrul qadim itu ajam, kalau yang asrul hadis itu lughat al-ajnabiyah. Kalau sekarang juga biasanya makanya lughat al-ajnabiyah, bahasa asing gitu ya. Meskipun dua-duanya dipahami sama, karena beda era saja. Maka pada era minal lughat al-ajamiyah, ini karakter dari ta'rif. Ya. Apakah Yasmin fil lughah Arabiyah asli bahasa Arab atau itu dari bahasa non Arab? Yasmin. Kalau bahasa Inggrisnya jasmine. Apakah kalian yakin bunga melati itu tumbuh di Arab di masa itu? Di masa awal-awal Arab kuno lah. Apakah ya? Mada? Mungkin atau tidak mungkin, Akbar? Enggak ya. Sulit, ya sulit. Ya kecuali bunga melati itu hadir dari bangsa Ajam. Ya artinya, oh iya. Tapi ini masuk ke bangsa Arab itu kapan? Oh Yasmin itu dari masa kuno sudah digunakan. Oh berarti itu termasuk mu'arrobah. Tapi kalau lahirnya di era 1800 Masehi, 1900 Masehi, berarti sudah bukan mu'arrobah lagi, udah beda eranya. Dan dalam konteks linguistik bukan namanya ta'rib. Bukan. Nanti bisa dakhil atau al-muwallad. Gitu ya. Jadi mu'arrab itu ya dihukumi kosakata ini mu'arrabah itu era lampau saja. Jadi kalau hari ini ada kosakata baru itu sudah bukan mu'arrabah. Ya, karena mu'arrabah itu tadi karakteristiknya minalugh al-ajamiyah, 1, 2 bi al-istishhad. Kalau sekarang kan kalau ada kosakata baru, misalnya Zoom, apakah Zoom itu ada dalam Quran? Ya enggak ada. Ya tidak digunakan. Jadi udah bukan ta'rif, beda teorinya gitu. Kemarin kata corona, oh corona dari Quran artinya korna. Ya. Korna itu. Nah, itu mah tidak, bukan. Itu mah tentunya bukan mu'arrabah juga. Oh, berarti corona itu ada pembuktian dari Qur'annya yaitu kata korna. Itu mah bukan, ya, bukan. Itu cocok logi namanya. Ngepas-ngepasin aja, bukan. Oke, itu mu'arrabah. Wa nahnu nu'ayyid wa nu'akkid nazariyat al-mu'arrabah fil lughah Arabiyah, ya. Kita menyatakan benar adanya banyak kosakata ajam yang masuk ke dalam bahasa Arab dan digunakan fi lisanil Arab, ya, digunakan oleh lisan Arab, oleh masyarakat Arab. Fasara lughatan arabiyatan, dan kosakata asing ini kemudian benar menjadi kosakata Arab, ya. Hanya saja oleh linguis atau alim lughah dibedakan mana kosakata dalam bahasa Arab asli yang asli original minal lughah Arabiyah, mana kosakata Arab yang dulunya mah pinjaman dari negara ajam, ya, negara asing gitu. Kalau bukan linguis itu pasti nggak mikir sampai segininya, ya. Bahasa yang penting digunakan, dipakai untuk alat komunikasi, selesai. Tapi bagi orang yang concern dalam bahasa tetap akan mencari tahu, ya, khalfiyat al-kalimat fil lughah Arabiyah. Ya, apa saja sih yang menjadi latar belakang kosakata bahasa Arab? Apakah kosakata tersebut asli atau tidak asli? Itu juga dicari, ya. Ini menunjukkan khazanah keilmuan dalam bahasa Arab itu luas. Dan ulama-ulama kita terdahulu itu sangat senang mengkaji hal-hal baru.
Nah, tidak kemudian sudah paham bisa menggunakan bahasa Arab, sudah mengkomunikasikan semua nakif la, walakin yastakhdimuna aqlahum li kashfi ala al-lugha al-arabiyyah, ya. Summa ya ba'da zuhuri hadhihi nadariyah at-ta'rif bil kalimat al-arabiyyah faja'at faja'al asru, ya, maka secara hukum alam akan memunculkan suatu isu, ya, fadhahara al-ara fi ma yata'allaq ani ta'rif awil mu'arrabah fil Qur'anil Karim. Baru kemudian muncul pada akhirnya atau pada kemudian hari ketika orang memahami dalam bahasa Arab itu ada teori tentang mu'arrabah, yaitu asal kata bahasa Arab, ada yang asli dan yang non asli. Kemudian muncul pertanyaan, dan ini menjadi isu yang hangat, menjadi perdebatan yang sengit inda ulama Arab, indal Arabi amatan, fi wuqu'i at-ta'rif fil Qur'anil Karim. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada enggak ta'rif? Sepakat, ada, benar, dan itu menjadi teori yang umum. Nah, kemudian ketika dikaitkan dengan agama, nah ini, ketika teori umum dikaitkan dengan agama, fil Qur'anil Karim, ya, faja'a al-jidal, ya, ini Suci kan senang debat, ya, faja'a al-jidal. Zaman dulu udah biasa debat itu, debat fi ma yata'allaq an wuqu'i at-ta'rif fil Qur'anil Karim. Kemudian ada yang mempertanyakan, kalau Quran itu semuanya dari bahasa Arab murni asli, atau ada juga kalimat atau ayat dalam Al-Quran itu min, atau Allah menggunakan kalimat bahasa Arab bukan bahasa Arab murni, tapi dari bahasa ajam, ya. Maka muncul beberapa pendapat. Nah, ila hada uridu al-ijabah minkum ala ma bahasna fil madi anir ra'il awal. Man yu'akkid wa yu'ayyid ala ra'il awal. Ar-ra'yul awal yakni adamil mu'arrab fil Qur'an ya Ustazah. Ya, anta tubayyin atau anta tu'ayyid. Tubayyin qalil ya Ustazah. La, al-aqsud ana aqsud Idul Akbar sahih yara ala ra'yi al-awwal au faqat yubayyin. Hanya menjelaskan saja pendapat pertama itu begini-begini, atau memang Idul Akbar itu saya mengikuti dan menguatkan pendapat pertama yang mengatakan adami wujudi al-mu'arrab fil Qur'anil Karim. Ya, jadi kita yang belajar di sini, kita latihan bukan hanya menarasikan, tapi kita juga berani mengatakan saya memiliki pendapat yang demikian, mengikuti pendapat ini, dan saya meyakini ini. Ya, nggak apa-apa ya. Maka diharuskan, karena ini kita ranahnya belajar, ya, uridukum fiman yu'ayyid, bukan hanya mengikuti tapi ya menguatkan, berarti kan menunjukkan pemikiran kita, ya. Nggak apa-apa, orang zaman dulu juga melakukan ini kan li ajli talabil haq, mencari sebuah kebenaran, ya, dan semuanya benar karena kita kan tidak tahu kebenaran mutlak indallah, ya. Jadi tetap supaya kita bisa melihat bagaimana kecenderungan pemikiran kalian setelah membaca tema ini dan sudah mendiskusikan kemarin. Idul Akbar, hal anta tu'ayyid ala ra'yil awal atau belum memilih pendapat, baru sekedar memahami saja, oh iya udah tahu selesai gitu. Ar-ra'yul awal ala adami at-ta'rif, ya. Unduru waqra'u fi al-muhadarah al-madiyah min al-marja' ala adami at-ta'rif fil Quran, ya. Tapi muncul, ya, setelah ada banyak orang yang menguatkan dengan pendapat pertama, tetap saja muncul pendapat yang opposite, ya. Diddu ar-ra'yul awal ala wuqu'i at-ta'rif fil Quran.
Ya, siapa yang cenderung menguatkan pendapat kedua atau ingin pendapat yang ketiga? Siapa yang ingin menguatkan pendapat ketiga? Ala tawassuti ar-ra'yil awal wa ra'yil tsani, ya. Lalu bagaimana tawassut menurut versi Anda? Oke. Dan qad bahasna idzan uridu an a'rif mailukum aina tamilu. Nah, tafadhal Idul Akbar ala ta'yid ra'yika. Nah, Ustazah, fil haqiqah ana lam ukmil al-qira'ah li'anni ma fahimtu jayidan Ustazah. Ba'd al-maqra' lam afham jayidan. ولكن أنا قد بحثت في الأسبوع قبل الماضي أليس كذلك؟ Nah, berarti yang lain masih ingat ya? An ra'il awal, ra'il tsani wa ra'il tsalits summa aina tamilu. Harus memiliki pendapat, ya. Latihan berpendapat bukan berarti pendapat kita itu akan statis titik di sini, tidak. Ya, masalan al-yaum ana uayyid bi ra'il awal. Karena begini-begini, saya mengikuti imam ini. Saya lebih cenderung atau lebih meyakini pendapat ini lebih aqwa, lebih arjah gitu. Au aksu, la ana indama qara'tu wa afhamu ana uayyid bi ra'il awal bi hadha sabab. Boleh dijelaskan gitu ya. Naam, man yurid ayu ayyid fi ra'il awal. Anik Imaduddin. Harus punya prinsip dong, cowok. Ustazah. Naam, Anik. Ma ra'yuka? Ya mungkin ana uayyid ar-ra'yu as-salis Ustazah. At-tawassut bainahuma ya. Naam, at-tawassut bainahuma. Ma tawassutuka fi hadha? Limadha? Bi ayyil hujjah? Na'am, fa kama arafna anna al-mustalah hada al-mu'arrab yani ya'ti hadisan falaysa hada al-mustalah awil istilah hada ya'ti min zamanin qadim. Fa tab'an likulli lughatin lahu uslub wa likulli lughatin lahu kalimat li ta'biri lughatihim. Fa min ra'yi ana yakni idza qulna anna fil Qur'an laisa hunaka mu'arrab hadza sahih wa idza kana fil Qur'an hadza mawjud ay yujadu fihi al mu'arrab hadza aidan ra'yun sahih ya Ustazah. Fa hina yanzil al Qur'an tab'an al-arab qad ikhtalatat bi lughatuhum bi lughati ghairihim. Fa nazal al-Qur'an kama qala ar-ra'yul awal yani nazal al-Qur'an yani bil lughah arabiyyah al-khalisah gitu. Fa hina yanzilul Qur'an hadza haqiqatan qad waqa'a al-mu'arrab. Fa idzan la nastati an naqul anna fi al-Qur'an hadza laisa fihi al-mu'arrab illa anna fi dzalika zaman lam yujad mustalah al-mu'arrab. Ya mungkin dalik Ustazah. Naam. Al-lughah mafhum. Mafhum. Naam. Bayanta kama bayana al-kitab fi ma yata'allaq an ar-ra'yi salis fi at-tawassut baina ra'yaini as-sabiqaini ay at-tawassut baina ra'yi ay tasdiqi ala adami at-ta'arruf fil Quran wa tasdiqi ala wujudi at-ta'arruf fil Quran fi nafsil waqti, ya.
Huna kama qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam fayara tasdiqa ra'yaini as-sabiqain ma'an. Fawazana baina ra'yi Syekhi Abi Ubaidah wa ra'a as-salaf as-salih wa antaha ila al-qawli bi arabiyyati hadil alfat bi arabiyyati hadil alfat ba'da an arab da al-arab. Kenapa bisa muncul pendapat ketiga? Karena bagi orang yang menguatkan pendapat ketiga begini versinya, benar annal Qur'ana unzila bil arabiyyati, ya. Benar bahwasanya Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab, ya. Dan tapinya juga menerima atau meyakini pendapat yang mengatakan tidak mutlak semua bahasa Arab, tapi ada bahasa-bahasa ajam lainnya yang digunakan Al-Quran dalam beberapa ayatnya. Ya, contoh-contohnya ada pada penjelasan sebelumnya, fi ra'yil awal wa fi ra'yi asani. Nah, lalu bagaimana kok bisa dua pendapat secara bersamaan? Kan aneh, pendapat seperti apa ini? Ya, dua pendapat yang bertolak belakang tapi diterima dua-duanya dalam waktu bersamaan. Apa alasannya? Nah, ini alasannya. Karena yang mengikuti pendapat keduanya intaha ilal qauli bi arabiyati hadil alfat. Versi ya yang mengikuti pendapat ketiga adalah bila mana suatu kosakata sudah diarabkan dan digunakan oleh orang Arab, ya, ketika digunakan oleh orang Arab juga sudah melalui prosedur, ya, ta'rif, yaitu ada tabdil, ada taghir, ada iklal juga, ada aswad juga, ya, maka itu sudah menjadi bahasa Arab, ya. Maka dengan sendirinya tidak bertolak belakang dengan ayat bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Gitu ya. Meskipun tahu ini beberapa kosakatanya adalah bahasa ajam. Namun kan kalau sudah bahasa ajam, tahu ini bahasa ajam dan sudah digunakan oleh masyarakat Arab, berarti kan bahasa Arab. Ya udah, artinya ini pembuktian ra'il awal sahih, ra'il tsani juga sahih. Ya, ini kan versi pendapat ketiga. Gitu ya. Memangnya pendapat pertama itu bagaimana versinya, pendapat kedua itu bagaimana versinya? Ya, silahkan yang mengikuti pendapat pertama ya tahaddath, takallam. La takhaf fi idhari ra'ika, ya, la khata'a huna, ya. Li'annana na'takid annal ara yataghayyar. Mungkin hadzal yaum tu'ayyiduna ala ra'il awal ghadan aw fi as-sanah al-muqbilah tara ala ra'isani. Ya, li'annana mazilna fi talabil haqqi. Kebenaran itu ya mutlak hanya milik Allah. Kebenaran kita itu masih relatif, bisa berubah, ya. Maka supaya kita bisa berpegang pada yang kebenaran mutlak itu bagaimana? Ya harus mendapatkan petunjuk Allah, hidayah Allah, supaya pendapat kita bisa mendekati kebenaran yang mutlak tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Karena semua pendapat kita itu berproses, dinamis, ya. Naam, tafadhal man yu'ayyid ala ra'il awal, atau di nomor 2 man yu'ayyid ila ra'isani. Ya, yang sudah berani ala ra'isalis sudah diwakili oleh Anik. Masa nggak ada yang berani mengikuti pendapat pertama ala ra'yi Imam Asy-Syafi'i wa ghairihim wa la yurid ayu ayat ala ra'yi Ibnu Jarir ala ra'yi Imam As-Suyuti fi ra'yi Sani. Masa nggak ada yang berani? Ana sudah ra'yu asli. Ra'yi Asani. Oke. Suci sukanya opposite dari jumhuril ulama.
Jadi Karena ra'yil awal kan jumhurul ulama. Iya. Ya, atau bisa dikatakan biasanya kalau ahlu sunnah wal jamaah itu ra'yil awal. Ya, kenapa ra'yil awal? Ya udah kita meyakini kemutlakan Al-Quran kalau dengan bahasa Arab bahasa Arab. Nah, sekarang Suci ingin mengikuti jejak pendapat kedua. Ya, tafadhal bi hujjatik. Hujjati al-ula bi anna na'rif bi anna al-Qur'an unzila li kulli ummatin wa kullu ummatin lahu lughatu qaumihim walidzalika anzalatul Qur'an kadzalika rubbama hunaka al-mu'arrabat al-munasibah bi lughati qaumi al-Arab. Gimana ya, Ustazah? Pokoknya yang pertama itu tadi karena Al-Quran itu turun kepada satu kaum dan kemungkinan iya kan. Atau enggak kamu kuliah di Kemudian yang kedua tadi kalau misalkan Anik bilang emang ketika Al-Quran turun itu udah ada ikhtilat bahasa luar dengan bahasa Arab. Jadi bisa kemungkinan juga karena Al-Quran itu diturunkan ke mereka udah ada ikhtilat, maka kemungkinan juga udah ada al-mu'arabat. Kemudian apa lagi sudah? Kemudian tadi apa ya? Lupa. Udah gitu saja mungkin. Oke, syukran ala saja'atika fi ityani al-hujjah. Ya, nggak apa-apa kita menyampaikan pendapat. Ya, nahnu fi talabil ilmi, nahnu fi talabil haqqi. Ya, la khata'ahuna. Ya, tidak ada salah dan tidak ada yang benar mutlak. Tidak ada salah, tidak ada yang benar mutlak. Ya, boleh benar tapi tidak mutlak. Artinya yang disampaikan orang lain juga benar juga. Anna Suci qad ayyadat ala adam. Oh bukan ya, bukan ra'il awal. Lahza ala ra'isani ala wuqu'i al-mu'arrabah ya. Ala wuqu'i al-mu'arrab fil Qur'anil Karim. Tadi yang disampaikan Suci ada pendapat yang luas bahwasanya terambil dari sini. Allah dong. Oh, tidak ditemukan di sini dan anak bahas ala Quran annal Qur'anna anzalna Qur'ana ini contohnya. Hal turid an ta'ti bi hujjah minal Qur'an annal Qur'ana bi lughati qaumihi. Huna ya. Ini bisa juga dijadikan hujjah kebalikan. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Perhatikan, wa ma arsalna mir rasulin, ya, Zabur untuk kaumnya dengan bahasa kaumnya, ya, Taurat untuk kaumnya dengan bahasa kaumnya, Injil untuk kaumnya dan bahasa kaumnya, kadzalika Muhammad, ya, untuk kaumnya Muhammad dan bahasa kaumnya Muhammad. Perhatikan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Kata illa bilisani qaumihi memang bisa ya muncul dua pendapat. Bilisani qaumihi diartikan bahasa Arab mutlak, ya, liyubayyina lahum. Bisa juga bilisani qaumihi pada realitanya kan bangsa Arab tidak menggunakan bahasa Arab mutlak. Tapi bahasa Arab juga meminjam kosakata bahasa ajam, imma min Ifriqiya atau min minal Furs ya, min Farisiyah atau min Rumawiyah
Aw min lughatin ukhra, al-Habasyiyah, Nabatiyah wa ghairi dzalika. Perhatikan tidak mutlak bahasa Arab saja, bahasa kaumnya. Berpotensi juga dengan bahasa ajam. Dan ini banyak pastinya datanya. Kosakata mana saja yang menggunakan kosakata asing yang juga dipakai oleh bahasa kaumnya. Nah, ila bilisani qaumihi, ketika ditarik pada Al-Qur'an, maka ya orang yang berpendapat opposite dari Ra'yul Awal, maka berpendapat maka Quran pun kalau dikatakan diturunkan dengan bahasa kaumnya, berarti bukan bahasa Arab mutlak sempurna 100%, ya pastilah gitu kan. Pastilah ada kosakata asing yang digunakan oleh Al-Qur'an, ya. Entah itu aslinya dari bahasa Persia atau bahasa Afrikia atau bahasa lainnya. Gitu ya. Oke. Apa bukti ayatnya? Nah, di sini di atas ada contoh. Al-mithal minal ayah. Perhatian pada fakrah ini. Tara hawla wuqu'il mu'arraf fil Qur'an Karim jidalun syadidun. Memang sudah dari dulu ini menjadi isu, adu argumen, adu pendapat. Ya, syadid kaman. Bukan isu kecil, tapi isu besar. Ya, istanada man qala bihi ila manusiba ila Ibni Abbas. Ya, jidal ini pada mulanya dinisbahkan pada Ibnu Abbas min annahu su'ila an qaulihi ta'ala, ketika ada ayat farrat min qaswarah. Coba di ajid ya, ibahas makna hadil ayat, terjemah hadil ayat. Raqam Rabi surat Al-Mudaththir 51. Farrat min qaswarah. Ya, ketika turun ayat ini, kemudian bangsa Arab bertanya, ma hiya qaswarah? Ya. Qala huwa bil arabiyyati al-asad. Maka disampaikan bahwasanya qaswarah itu dalam bahasa Arabnya disebut al-asadi. Ketika demikian, berarti kata qaswarah itu bukan murni bahasa Arab, karena bahasa Arab itu diartikan asadun. Oke. Suci lari dari singa. Ya. Farad. Siapa yang lari ini? Farad min qaswarah. Lari dari singa, ya. Kata qaswarah qala huwa bil arabiyyati al asad. Ai anna qaswarah laysat lughatan arabiyatan asliyan. Bukanlah bahasa Arab yang original, ya. Wabil farisiyati, ya, kata qaswarah kalau dalam bahasa Persia syar, artinya singa juga. Wabin nubtiyati, bahasa nubtiyah itu di Mesir kuno, Arya, artinya singa juga. Nah, wabil habasyiyati, pada daulah Habasyiyah pada waktu itu ya, namanya kan Habasyiyah. Kalau hari ini namanya Ethiopia. Wabil habasyiyati ya qaswarah. Nah, dari sini ya, berarti bisa ditunjukkan kata qaswarah ma'khudha minal lughah al-habasyiyah. Wa amma bil lughah arabiyyah tusamma bi al-asad. Wa simatu riwayatin ukhra tunsabu ba'du al-fadil Quran, ya. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat lain yang ketika dikorelasikan asal usul kata dalam ayat itu tidak semuanya dari bahasa Arab. Ada beberapa. Ya. Beberapanya tidak sedikit. Ya, karena ada yang mengatakan banyak. Nah, gimana kita bisa tahu ada ditemukan banyak kosakata Quran laisat ma'khudha minal lughah al-arabiyyah al-asilah. Tolong dibantu cari dari kitab yang membahas tentang Al-Mu'arrab fil Qur'anil Karim. Ya.
Kalau ada yang menemukan khusus kitab tentang Al-Mu'arraf fil Qur'anil Karim, bisa lebih banyak ditemukan contoh-contohnya yang ma'khudah minal lughah al-ajamiyah. Oke. Pastinya kita boleh menanyakan apa hikmah mahil i'jaz Al-Qur'an fi istikdam kalimat qaswara wa ya laysat lughah al-arabiyyah. Ya. Tentunya Bunda memastikan ini bukan menjadi kekurangan Al-Qur'an, ya, min salbiyat Al-Qur'an, tidak, ya. Bahwasanya Al-Qur'an berarti tidak otentik bahasa Arabnya atau bahasa Arab kekurangan kosakata untuk menuturkan kalimatnya, untuk menuturkan ayat-ayatnya, bukan itu maknanya. Tapi ketika Allah menggunakan kata qaswarah minal lughal abasyah, tentu di situ ada i'jaznya, ada keistimewaannya, ada kemukjizatannya. Ya. Boleh dibacakan ayat sebelum atau setelahnya dari surat Al-Mudaththir 51 ini. Farat min qaswarah. Oke, secara balaghi, ya, min jamaliyatil lughah al-Qur'annya. Kalau Ustazah baca sekilas ya enak. Farat min qaswarah. Ya. Coba menggunakan kata al-asad. Farat min asad. Ya, coba dibaca dalam Quran farat min asad. Kok rasanya juga kurang indah ya. Ini apa namanya analisis singkat saja ya. Tapi kalau ternyata Al-Quran itu dulu menggunakan asad, kalau dulu Al-Quran itu diturunkan farat min asad, ya kita juga lama kelamaan juga enak-enak aja. Tapi nyatanya kan kita punya zauqul lughah fi qiraatil Quran ya. Ketika farat min qaswarah, kata qaswarah itu lebih nyaman didengar, lebih enak ya, penggunaannya juga lebih ringan daripada kalimat asad. Itu satu. Itu kedua ya, kalau memang teori ini benar yang di dalam maroji ini benar, tapi tentunya kan maroji ini nggak mungkin keliru ya, karena tasalsulnya marojinya sudah pasti. Perhatikan, qaswarah itu Allah gunakan dalam ayat ini menggunakan lughah al-ajamiyah minal habasyiyah ya. Boleh jadi memang kata qaswarah juga sudah digunakan oleh lisan Arab, oleh orang Arab, atau kebanyakan orang yang bermuamalah menggunakan kata qaswarah dalam komunikasinya. Ya, jadi bilughati qaumihim itu masuk. Ya, karena qaswarah menjadi lughatul qaum. Orang Arab, orang luar juga menggunakan kata qaswarah. Kedua. Atau boleh jadi ya karena i'jazul Quran kita masih batasannya menerka karena kita bukan mufassir. Tapi secara ya zauq makna, perhatikan, qaswarah yang artinya asad memang lebih banyak hidup di Afrika. Ya. Masalan fil Habash ya, di Ethiopia, di Uganda, di daerah Afrika lainnya ya. Itu banyak hidup komunitas asad, singa dibanding di Jazirah Arab. Maka secara zauq makna tentunya lebih bisa diterima, difahami oleh kaum secara general menggunakan kata qaswarah dibanding kata asad. Karena pada faktanya memang asad lebih banyak hidup di daerah Afrika. Sehingga Allah gunakan kata qaswarah untuk memahamkan makna ini. Ya. Tentunya saya sampaikan wallahu a'lam bishawab. Cuman secara linguis berarti hak adanya teori ta'rif. Ya. Asad adalah asli bahasa Arab, kemudian qaswarah adalah pinjaman dari bahasa Afrika, Ethiopia. Namun digunakan dalam Al-Quran berarti bisa dijadikan hujah bagi yang menguatkan pendapat kedua. Ya, bahwasanya Al-Quran juga dijumpai adanya ta'rif.
Kalau takrif secara umum dalam bahasa Arab itu pasti jelas ada. Tapi kalau dalam Al-Quran ini rasa-rasanya berkaitan dengan akidah. Ahlussunnah wal Jamaah biasanya agak takut, ya agak ragu mengatakan bahasa Arabnya Al-Quran itu ternyata nggak mutlak 100%. Ternyata ada bahasa asing, berarti nggak otentik dong. Berarti ayat Al-Quran bahwasanya Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab diragukan dong. Iya kan? Berarti Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab berarti diragukan dong. Karena pada kenyataannya ada kosakata dalam Al-Quran. Bukan hanya ini saja ya. Bukan hanya ini saja, bukan kata koswaro saja, banyak kosakata lainnya. Ternyata ketika ditelisik atau ditelusuri keaslian asal-usul bahasa tersebut, kata tersebut, laisat minal Arab. Ya, kosakata tersebut bukan asli bahasa Arab. Nah, lalu bagaimana membantu keraguan, ya, membantu keraguan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab. Ya. Tadi Suci sudah mencoba untuk memposisikan dirinya seperti ulama-ulama terdahulu yang meyakini bahwasanya ya kita sih terima-terima aja kenyataan bahwasanya Al-Quran itu juga ada ta'ribnya, ya. Kalau diberikan contoh banyak contohnya, ya. Kalau diberikan hujah ya pasti dong kami bisa memberikan hujah-hujahnya, gitu ya. Tapi apakah ada yang mau menambahi hujah bagi yang berpendapat pada Ar-Ra'isani? Ada yang mau seperti Suci? Atau yang dia ini maunya pendapat satu aja, udah pokoknya selesai aja Ustazah. Innal Qur'ana unzila bi lughatil al-Arab, dan pasti bahasa Arab mutlak. Pokoknya kalau saya baca Quran itu udah otomatis bahasa Arab semuanya. Ya kalau kita hari ini iya, karena itu otomatis itu bahasa Arab. Cuman kan kalau ilmuwan kan mencari tahu, dibedakan mana bahasa Arab yang asli, mana bahasa Arab yang ma'khudah min lughatil ajam. Nah, gitu ya. Ayo, siapa yang mau atau berani man tasja an tuqaddim ra'yahu? Ana Ustazah insyaallah. Ya, anta tu'ayyid fi ra'yi sani? La Ustazah. Akif fi ar-ra'yil awwal Ustazah. Oke, nanti dulu. Kita biarkan ya berkembang di pendapat kedua dulu. Baru nanti yang terakhir pendapat pertama. Ya, kalau pendapat pertama itu hujahnya banyak, itu lurus-lurus aja gitu. Jadi terakhir nanti, karena tadi dimulai dari pendapat ketiga, berarti ya kita kembangkan dulu pendapat kedua. Man yurid yu'ayyid, menguatkan pendapat kedua. Kama qad tasajja'at Suci fi ra'yiha. Ya, Suci ya qad ittaba'a bi ar-ra'yi ala jamaharatin minal ulama wal fuqahahi. Fuqaha di sini bukan ilmu fikih syariat ya. Al-fuqaha ya fikih lughah. Ya, fikih bahasa atau ilmu bahasa, ilmu lughah. Minhum As-Suyuti wa Ibnu Jinni wa Ibnu Abbas wal Imam Al-Juwaini wa Ibnu Naqib wa Abu Muyassarah wa Dhahak wa bihi qala Sa'id bin Jabir minal qudama wa minal muhaddisin ad-Doktor Ramadan Abdul Tawab wa ghairi katsiran wa hujjatuhum fi dzalika ma yali. Ada 1 2 3 4, minimal ada 4 pendapat yang menguatkan teori kedua. Hal minhum, atau saya mau juga mengikuti hujah yang pertama ini. Boleh. Pertama yang ini ya, hujah ra'yusani tapi dengan hujah yang pertama. Ma akhraja Ibnu Jarir bi sanadin sahin an Abi Muyassarah at-Tabi'i al-Jalil qala fil Qur'ani min kulli lisan. Al-Qur'an min kulli lisan, bukan lisanul Arab saja tapi min kulli lisan. Wa naqala as-Salabi an ba'dil ulama annahu laisa lughat fid dunya illa wa hiya fil Qur'an. Fahadihi isyaratun ila anna hikmata wuku'i hadhil alfaz fil Qur'ani annahu hawa ulumil awwalin wal akhirin wa nabat kulli syai'in wa fala budda an taqafi al-isyara ila al-lughat wal alsun. Bahwasanya Al-Qur'an pasti menerima
berbagai macam bahasa dan lisan. Ya, tuh satu. An-Nabi SAW mursalun ila kulli ummatin. Nah, ini juga bisa dijadikan pendapat bagi yang mengikuti pendapat kedua. Pada hakikatnya Nabi Muhammad itu kan diutus kepada seluruh umat. Kalau Nabi Musa untuk kaumnya ya udah menggunakan kitabnya bahasa kaumnya saja. Nabi Isa diutus untuk kaumnya ya udah menggunakan bahasa kaumnya saja. Namun kan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh kaum, seluruh umat, maka juga menggunakan seluruh bahasa kaumnya. Pada masa itu yang banyak kan dari suku Ajam, kabilah Ajam ya dari Afrikia, Habasyah, Nubtiyah ya Mesir, atau juga dari Persia dan beberapa jazirah lainnya. Maka otomatis menggunakan bahasa kaum itu juga, bukan hanya bahasanya kabilah Mekah ataupun Madinah saja. Waqad qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fala budda ayyakuna fil kitabi al mab'usi bihi min lisani kulli qaumin. Ya, jadi berarti Al-Qur'an juga min lisani kulli qaumin wa in kana aslu bi lughati qaumihi huwa. Nah, kemudian wuqu'ul a'lam al-ajamiyah fil Qur'an. Memang ada alam-alam ya, isim alam pada Al-Qur'an itu bukan isim alam murni bahasa Arab, tapi isim alam dari bahasa asing. Wattifaqun nuhati ala an mana ahadil a'lam min as-sarfi inama huwa lil alamiyati wal ajamati. Wa rudda hadzal istidlal bi anna al-a'lam laysat mahallun khilaf. Fawujiha bi annahu wa idza uttafiqa ala wukil a'lam fala mani min wuqu'il ajnas. Ya. Kalau memang ada alam-alam dalam Quran memang dari bahasa Ajam, ya sudah terima saja. Ya mau gimana lagi? Kalau dalam bahasa Arabnya nggak ada, berarti kita terima bahwasanya Al-Quran juga ada ta'rifnya. Yaqulu Suyuti wa aqwa ma ra'aituhu wa huwa ikhtiyari. Perhatikan ini mengikuti pendapat 1, 2 atau 3 itu ikhtiyari ya. Ma akhraja Ibnu Jarir. Qala anba'ana Ibnu Hamid anba'ana Yaqub al-Qumi ala Ibni al-Mughirah an Sa'id ibni Jabir qalat Quraisyun laula unzila hadzal Qur'an a'jamiyyan wa arabiyyan fa anzalallahu laqalu laula fusat ayatuhu a'jamiyyan wa arabiyyan al-ayah wa unzila ba'da hadzal ayah al-Qur'an bi kulli lisan. Awalnya ini asbabul wurudnya, dicek di asbabul wurud benarkah gitu ya. Dimulai dari qalat Quraisyun laula unzila hadzal Qur'an a'jamiyyan wa arabiyyan ya. Fanzalallahu maka Allah menurunkan ayat laqalu laula fusat ayatu a'jamiyyan wa arabiyyun. Dan ayat terakhir setelah ada ayat ini dijelaskan wa unzila ba'da hadzal ayat al-Qur'anu bi kulli lisan. Al-Qur'an itu dari semua lisan. Lisan berarti dari semua dialek ya, dari semua kabilah. Wa awrada as-Suyuti qala Ibnu Naqib min khasaisil Qur'an ala sa'ir kutubillahi al-munzilati. Ini pendapat Imam Suyuti menguatkan pendapat kedua. Min khasaisil Qur'an ala sa'ir kutubillahi al-munazzalati ya, dari keistimewaan Al-Qur'an yang dari keistimewaan Al-Qur'an min sa'ir kutubillahi al-munazzalati annaha nuzilat bi lughatil qaumi. Bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan lughatil qaum alladzina unzilat alaihim. Lam yunazzal fiha syai'un bi lughati ghairihim. Al-Qur'an tidak diturunkan kecuali dengan lam yunazzal fiha bi lughati ghairihim ya, dengan bahasa Arab tentunya. Wal Qur'an ihtawa ala jami' lughatil Arab. Nah, ditambahkan menurut Imam Suyuti bahwasanya Al-Qur'an juga mencakup dari semua bahasa-bahasa Arab. Artinya dialek-dialek Arab juga tercakup dalam Al-Qur'an. Wa unzila fihi bi lughati ghairihim. Dan ya, menurut Imam Suyuti ya, dan Al-Quran itu juga diturunkan menggunakan bahasa selain Arab, minar Rumi, entah dari bahasa Romawi, wal Furs, ya, wal Habasyah, ya, syai'un kasir. Nah, dari bahasa Rum, Pers, wal Habasyah, syai'un kasir. Itu banyak kosakatanya. Wa yushiru Ibnu Jinni, nah, ini masih di pendapat kedua ya. Wa yushiru Ibnu Jinni ila anna man
ila anna ma qisa ala kalam Arab wa huwa min kalamin Arab. Wa yankilu an abi ali qaulihi fa innaka idza qulta tabal al-hushkunanu. Nah, ini yang dijadikan penengah antara pendapat satu dan pendapat kedua. Ya, ini penengah. Ibnu Jini bisa dikatakan sebagai sosok penengah atau menjembatani dua pendapat. Ya, gini statementnya. Kosa kata apapun dari asing bila mana telah dikiaskan ke dalam bahasa Arab, maka itu menjadi kalamul Arab. Ya, contoh, toba al-hushkunan. Ya, al-hushkunan bukan bahasa Arab. Fahadha min kalamil Arab. Ya, ini disebut kalamul Arab li annaka bi irabika, karena i'rabmu iyahu qad adkhaltahu kalamul Arab. Ketika bahasa asing ini sudah ditakribkan ke dalam bahasa Arab dan itulah sudah menjadi bahasa Arab. Simple ya Ibnu Jini ya. Udahlah nggak usah berdebat, kata Ibnu Jini. Ya, walaupun tahu itu bahasa asing, tapi kalau sudah digunakan oleh lisan Arab, ya udah itu menjadi bahasa Arab. Jadi dia membenarkan itu bahasa asing, tapi dia juga menguatkan pendapat, ya udah itu juga bahasa Arab. Itu kan menjembatani, yaitu yang di statement Ibnu Jini. Kalau tidak ada yang menambahkan lagi dari pendapat kedua, maka kita harus tahu juga orang-orang yang menjalani pada suluk pendapat pertama. Ya, tafadhal bi ibda'iha ala akhina Idul Akbar. Tafadhal. شكرا أستاذة. كما عرفنا أن القرآن قد suci dan Anik telah itu tentang mu'arraf fil Quran wa annani indi annal Quran hadha kitabun arabiyyun kama qala azza wa jalla fil Quran ada inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Hadhihi al-ayah yattadih anna al-Qur'an kulluhu Arabiyyun. Summa kathir min al-ayah kama fi surah kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Kathir min al-ayah tadullu ala anna al-Qur'an kulluhu Arabiyyah. Mungkin hada minni Ustadzah, mungkin min asdiqai al-akhar. Naam, sahih, hada min jumhuril ara indal ulama. Ya, walakin hada yuqbilu at-ta'arud min ulama'i ala ra'isan. Ya, tetap bagi yang meyakini pendapat kedua akan ada pertanyaan. Kalau kenyataannya, contoh seperti kata qaswara, itu kenyataan yang real, bukan dari bahasa Arab, lalu bagaimana menjawabnya? Au suci masalan hal turid an tu'ti al-iqtirahat al-utruhah ila ta'yidi Idul Akbar. Ya. Oke, Idul Akbar. Lalu bagaimana kalau emang kenyataannya ada kosakata yang bukan bahasa Arab? في الحقيقة إذا تكلم العرب هذه الألفاظ لذلك هذا اللفظ يعني عربي مثلا لأن هذه الألفاظ العرب يتكلم بهذا اللفظ مثلا.
bihadzal lafz. Karena orang Arab menggunakan kata ini, maka otomatis itu ya bahasa Arab gitu ya. Ya Ustazah. Oke. Syukran. Suci, hal turid an ta'ti bi hujjah au ukhra? Hal turid an ta'ti bil hujjah? Ridha ka matlubi? Hal anta tarda bi hadzal ra'yi? Aywa, ana angtadir ra'yakum awalan lahdha. Kalau misalkan Idul bilangnya setiap perkataan yang diucapkan oleh orang Arab itu adalah bahasa Arab, tadi kan pembahasannya itu tadi yang awal. Kalau bahasa Arab itu nanti ada yang mutlak, ada yang nggak mutlak kan. Kalau misalkan emang itu bahasanya itu emang asalnya dari suatu kaum, berarti itu bukan bahasa Arab mutlak. Ya nggak sih? Dan contohnya tadi kayak qaswarah itu kan di bahasa Arabnya bukan bahasa Arab mutlak dari orang Arab, tapi dari orang-orang yang Habasyah. Jadinya idan al-mu'arrab kadzalika waqa'at fi al-Qur'an al-Karim. La mungkin idza takallamti anna hadha hadhi qaswarah yakni min lughah Habasyah narji ila al-awwal min lughah al-Arabiyyah yakni man Ibn Smith ya. Smith ya. Ada apa? Jadi aslinya itu Habasyah, Persia dan yang sekitarnya itu mereka itu sebenarnya adalah berbahasa Arab. Kayak gitu. Jadi sekalipun pada saat itu bukan dari Arab ya. Jadi Arab itu nggak sebatas di Mekah dan Madinah kayak gitu. Kayak itu sih. Kaifa hal tardawna bi hadhil hujjah? Ridha ka matlubi hal anta tarda au ladaika ra'yun jadid? La Ustazah, nardo. Ridha, aina mawqifuka fi hadhil ara'? Ridhaka hal anta turid an tu'ayyid ila ra'il awal awisani awisalis? La Ustazah. Kalau nggak punya pendapat, ujiannya bingung kan nanti. Kan harus memilih salah satu pendapat. Punya saja, cuman bingung ngomongnya gimana saja. Ya, takalam bilughatika, bilughati qaumika. Insyaallah nahnu nafham. Ya. Itulah kalau andai Quran itu tidak menggunakan bahasa kaumnya bagaimana bisa dipahami? Maka ada keleluasaan memang Al-Quran memberikan fasilitas diturunkan dengan bahasa kaumnya. Benar itu turun di Mekah dan Madinah, namun kaumnya menggunakan bahasa Arab dan juga meminjam bahasa asing, nah itu berarti menguatkan pendapatnya Suci. Bahwasanya tidak mutlak. Lughat kaum itu dimaknai bahasa Arab saja, tapi ada unsur-unsur bahasa ajam. Ya, tafadhal ridha kamatlubi tahaddas bi lisani qaumika. Mau pakai bahasa Madura, tafadhal. Bahasa Betawi, tafadhal. Mungkin ini kali Ustazah, apa namanya? Gimana ya, Pak? Bentar saja. Mikir dulu. Oh iya, ternyata mengutarakan sesuatu juga perlu persiapan ya. Mikir dulu, telakatan aja, spontanitas. Wis pokoknya saya punya feel mengikuti kecenderungan pendapat ini. Ya, kalau Idul Akbar itu nggak perlu dibela. Kenapa? Karena jumhurul ulama ya yamiluna ala ra'yil awal. Tapi kan kalau kita sudah taklid saja, kita akan tidak menggunakan pembenaran opposite, pembenaran cara berpikir terbaliknya. Ya, kalau kita
sudah berusaha memposisikan diri pendapat ketiga tapi tidak puas, memposisikan pendapat kedua tidak puas, maka otomatis kita akan pada di posisi pendapat pertama. Tapi kan itu juga butuh proses, nggak langsung tiba-tiba saya ikut jumhurul ara itu udah selesai. Ya tidak, ya. Kalau itu mah untuk orang awam. Kalau orang awam mah udah pokoknya ikuti aja selesai. Nah, jumhurul ara udah gitu aja. Tapi kan karena kita pembelajar, kita perlu tahu ya, proses untuk sampai kepada pemilihan pendapat itu perlu difikirkan. Ya, nahnu nangtadir ala ra'yi ridha kamatlubi. Hal anta taqif bi ra'yil awal aw ra'yi tsani aw ra'yi tsalits. Harus aktif nih ridha. Udah ketemu pikirannya Pendapat pertama mungkin saja. Karena ya ra'yil awal. sesuai Nah, gimana? terdapat dalam Al-Quran yang tadi disebutkan kan. Terus juga mungkin kenapa ada bahasa-bahasa ajam itu bahasa asing yang masuk di dalam Al-Quran mungkin kan dahulu awal mula Nabi Adam diturunkan itu kan mungkin itu menyebar luas. Nah dari awal itu memang bahasa yang Allah ciptakan kan, awal bahasa yang Allah ciptakan, nah menyebar luas ke daerah-daerah lain. Nah sementara bahasa asing itu, maksudnya Arab yang itu tidak terkenal di kalangan Arab yang Nabi Muhammad kaum Arab itu aslinya memang bahasa Arab, cuman tidak masuk di situ. Jadi karena tersebar luas gitu loh, saya masih. Oke, kita sudah ambil poinnya ya. Artinya pendapat Ridhoka itu pendapat yang cantik. Ya, dia berpendapat asal usul semua bahasa yang digunakan umat manusia itu kan berawal dari bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam. Nah, itu pendapat Ridhoka ya, tadi muncul pendapat baru. Nah, Nabi Adam menggunakan bahasa Arab pada mulanya. Nah, ketika mempunyai turunan yang banyak, menciptakan suku-suku yang banyak, tersebar luas di seluruh muka bumi, ya, pada hakikatnya berawal dari bahasa Arab. Sehingga ketika ditemukan bahasa ada di Afrika, bahasa ada di Persia, bahasa di Asia, bahkan dulunya juga bahasa Arab. Nah, itu yang dimaksud oleh Ridho Kamatubi. Ya, ini ada benarnya, ya. Berarti kalau Quran menggunakan bahasa Arab mutlak, ya karena berawal pada hakikatnya semua bahasa itu adalah bahasa Arab. Kemudian muncul perbedaan-perbedaan itu kan unsur dialek-dialek, kabilah-kabilah. Ya, itu pendapat Ridhoka Matlubi. Cuman pendapat Ridhoka itu juga bisa dipatahkan bila mana bukankah Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah wa 'allamal Adam asma'a kullaha, semua nama-nama. Dan di sini juga punya tafsir nama-nama itu artinya lughat, bukan bahasa Arab saja, tapi semua bahasa yang digunakan umat manusia sampai akhir keturunan Nabi Adam itu sebenarnya sudah diajarkan oleh sudah diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Artinya Adam memang menguasai semua bahasa yang akan digunakan oleh semua keturunannya. Ya, walaupun memang benar yang paling dominan dan yang tersirat dan tersurat dalam sejarah, dalam kitab-kitab itu ya tentunya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Kita tahu benar Injil itu bahasa Suryan atau Ibrani, itu juga sebenarnya masih satu saudara, rumpun dari bahasa yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam dan putra-putranya. Itu kan berarti kalau dipikir ya itu berdekatan. Nah, cuman kan konsep bahasa tidak demikian. Konsep bahasa ingin membedakan ini loh bahasa Arab, ini bukan bahasa Arab gitu. Sehingga ada teori ada bahasa Arab murni aslinya digunakan oleh orang Arab, ada bahasa Arab yang awalnya bukan dari bangsa Arab tapi dari bangsa luar. Tapi saya appreciate Ridho Kamatlubi punya cara pandang yang jauh ke atas, ya, menelusuri bahasa Arab dalam Al-Quran itu dan yang digunakan ditarik dari bahasa Arabnya Nabi Adam alaihissalam, sehingga apapun bahasa yang digunakan oleh keturunan Nabi Adam kita semua ini ya pada hakikatnya bahasa Arab.
Wallahu alam, apakah nanti suatu saat akan berkumpul kembali kita semua di muka bumi ini keturunan Adam menggunakan bahasa Arab semuanya? Wallahu alam. Bila mana itu terjadi dan bila mana itu sudah digaungkan oleh Al-Mahdi itu ya silsilah Rasulullah ya yang memberikan petunjuk dan itu terjadi berarti kiamat sudah dekat. Ya, kan kalau umat Islam udah bersatu, semuanya bertauhid, sudah baik, ya udah selesai berarti udah waktunya kiamat. Gitu. Kalau ini masih kajiannya kajian bahasa, bukan kajian sejarah ataupun kajian gitu. Tapi bagus Ridhoka punya cara berpikir yang unik. Ya udah, saya ikut pendapat pertama bahwasannya Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Karena apapun bahasanya, kalau ditarik kita sebagai keturunan Nabi Adam menggunakan bahasa Arab. Muncul bahasa-bahasa lain itu sebagai pengembangan dari bahasa Arab. Ya, jadi pada hakikatnya bahasa itu satu, hanya bahasa Arab. Allah alam, itu pendapatnya Ridhoka. Apakah itu maksudnya ya Ridhoka? Ya bisa dibilang seperti itu saja. Ya nggak apa-apa, artinya punya prinsip itu. Ya, kan bisa juga pembalikan maknanya. Toh bahasa-bahasa lain juga banyak menyerap bahasa Arab. Nah, berarti kan pada hakikatnya semua bahasa itu satu, berawal dari bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh orang tua kita, Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia yang diturunkan kepada Muhammad sebagai ikhtitam al-anbiya wal mursalin sudah mewakili semua bahasa dunia. Karena bahasa itu yaitu merujuk pada bahasa Arab. Mewakili bahasa dunia, mewakili umat manusia kepada seluruh kaum. Dan kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Karena Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman hidup umat manusia seluruhnya. Tidak untuk kaum Arab saja, tapi kan untuk semuanya, Muslim mau ghair Muslim. Ya, mau di Eropa, Amerika, Asia, semuanya. Dan bahasa Arab ini mewakili semua bahasa. Dan bisa jadi ditariknya seperti itu. Dan ini menjadi bagian dari i'jazul Quran. Ya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Ya udah, bahasa Arab mewakili seluruh bahasa umat manusia. Karena Al-Quran sendiri diturunkan untuk seluruh umat manusia. Nah, yang beriman ataupun tidak beriman, tetap pedomannya adalah Al-Quran. Banyak orang non-Muslim meyakini kebenaran Al-Quran, meskipun belum mendapatkan hidayah tauhidnya. Nah, tapi ini menjadi pembuktian Al-Quran benar diturunkan dengan bahasa Arab. Maka kalau dibalik, bila mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Jawa contohnya, nah, itu tidak akan mewakili seluruh bahasa umat manusia. Alaysa kadzalik? Iya. Tidak akan mewakili. Ada kan Al-Quran turun di Madura, tidak akan bisa mewakili seluruh umat manusia. Nah, itu juga bagian hal baru di kelas ini, bahwasanya kemukjizatan Al-Quran dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu sendiri adalah rangkuman dari seluruh bahasa-bahasa dunia. Ya, terlebih nyatanya Allah mengajarkan seluruh bahasa kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam menggunakan bahasa Arab hingga keturunannya, baru kemudian terpecah belah, muncul dialek-dialek, itu juga sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Adam. Cuman kan sejarah nggak mungkin lengkap menceritakan, tapi ini bisa jadi sebuah kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti kan sudah kena semua ya, pendapat satu sudah ada yang mewakili, pendapat dua, pendapat tiga. Pada akhirnya kita akan memberikan keleluasaan bagi para pembelajar untuk berpikir, ya. Nah, kalau gitu saya di mana ini ya? Kalau ya, masalan yas'alunani idzan ma ra'yul ustadzah fi hadhil mawaqif. Ana ara ya, masalah li'annani adrusu al-lughah idzan ana u'akkid ala ra'isani. Kenapa?
Karena tidak bisa memungkiri kenyataan, kalau secara kajian linguistik ya, tidak bisa memungkiri kenyataan bahwasanya ada kosakata memang bukan asli bahasa Arab. Simpel saja buat Ustazah. Justru ini Al-Quran ingin menunjukkan, Allah ingin menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu ya tidak diturunkan bagi bangsa Arab saja. Ya, tapi diturunkan untuk seluruh umat, seluruh kaum. Nah, konteksnya kaum pada masa itu kan bukan Arab Madinah dan Mekah saja. Konteksnya kaum pada masa Nabi Muhammad ya, itu umat pada masa itu ya dari keturunan Yahudi dan keturunan Yakub, bukan bapaknya Yakub siapa? Keturunan Ismail dan Ishak. Ya, bapaknya Yakub ya. Ya, Ishak itu kan mewarisi bahasa-bahasa ini ya, bahasa non-Arab, bahasa yang sekarang digunakan umat Yahudi ataupun Israel dan lainnya. Sedangkan bahasa Arab itu kan yang diturunkan melalui lisan Ismail alaihissalam. Ya sudah, memang Al-Quran itu sendiri ketika menggunakan bahasanya tidak mutlak bahasa Arab, itu menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Dan itu sudah menerima, mengcover semua bahasa. Dan ini bukan kekurangan Al-Quran, justru menjadikan Al-Quran lebih indah, lebih mulia. Ya, contoh-contoh lain dalam Al-Quran bisa dibaca di Maraji. Nah, maka ketika kita tahu, oh ada banyak kosakata yang non-Arab aslinya mah, jangan dijadikan itu sebagai sesuatu yang membuat kita, wah Quran ini nggak autentik bahasa Arab. Tidak, justru itu kebalikannya. Ya, Al-Quran keren gitu. Karena pada masa itu kaum dari masa umat Muhammad bukan Arab Madinah dan Arab Mekah saja. Kaum di situ kan sudah otomatis ada interaksi dengan kaum-kaum lainnya. Maka ya secara akal kita wajar bila mana Al-Quran menggunakan kosakatanya beberapa dengan kosakata asing. Kenapa dengan itu? Pertama, ya mungkin itu lebih mudah untuk dipahami pada masa itu, atau zauknya lebih kuat menggunakan bahasa tersebut, ya, atau ada ijaz balaghi atau ijaz lainnya. Yang pasti kita meyakini Al-Quran itu menggunakan bahasa yang terbaik. Ya, buktinya apa menggunakan bahasa terbaik? Kalaupun kita ditantang membuat misalnya, kan nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah mampu menyaingi. Ya, artinya benar Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya itu bukan diartikan mutlak bahasa Arab. Ini pendapat kedua ya, bukan mutlak bahasa Arab, tapi ada bahasa asing yang sudah diarabkan. Jadi inna anzalnal Qur'ana Arabiyan, ya benar bahasa Arab, cuman kalau dari prinsip bahasa, bahasa Arab itu dibagi dua, bahasa Arab asli yang bahasa Arab yang mu'arrabah. Nah, yang mu'arrabah juga ternyata ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Andaikan kita hidup di masa itu, kita bisa tanya kepada Rasulullah atau kepada para sahabat, dan kita tahu, oh ya ini bahasa Arab asli, oh ini bukan gitu. Kalau kita generasi 2021 ya minimal hanya mampu berijtihad, ya, karena ijtihad kita inilah yang menuntun kita pada kebenaran mutlak. Nah, kenapa? Karena kita harus berjuang untuk mencari kebenaran mutlak, dan itu butuh proses, ya. Nah, maka Suci di pendapat kedua, Anik di pendapat ketiga, terus Idul Akbar di pendapat satu, semuanya sedang mencari kebenaran mutlak, ya. Dan kita sangat minim tuntunan untuk mendekat pada kebenaran mutlak. Ya, kuncinya ya harus meminta kepada Allah. Kalau nggak bisa meminta kepada Allah, langsung kepada orang yang sudah kenal dengan Allah, sehingga kita akan dibantu untuk berjalan pada kebenaran yang mutlak. Atau tanya, misalnya saya jadi penasaran, ini benernya gimana sih? Bingung dengan pendapat ini. Ya harus
harus istikharah, minta jawaban dari Allah. Hanya istikharah saja Ustazah. Supaya saya punya pemilihan dari pendapat yang berbeda ini. Ya, ada yang sekali istikharah dapat dijawab, ada yang perlu puasa dulu, ada yang harus mujahadah dulu, baru nanti diberikan petunjuk oleh Allah. Maka bila mana sudah melalui proses itu, insya Allah itu mendekati kebenaran mutlak. Yang kita lakukan diskusi hari ini adalah ya kebenaran yang masih nisbi. Ya, Abdul Aziz benar, tapi bukan berarti Suci salah. Suci benar, boleh jadi ya udahlah Anik yang benar aja dah. Daripada bingung kan gitu. Idzan naktafi bihadzal qadar, karena sudah azan. Kita PR-nya adalah ad-dakhil wal muwalat, simple saja. Semuanya sama, adalah proses arabisasi kosakata. Ya, cuman kalau takrib itu hanya pada masa era istishhad, dilanjutkan era ad-dakhil, ya. Ad-dakhil itu bukan era istishhad, tapi era setelahnya, bukan dari bahasa ajam, tapi bahasa ajnabiyah. Ajnabiyah itu apa? Ya contohnya telepon, itu kan bahasa asing, tapi asingnya beda dengan masa sebelumnya. Tidak usah pakai istishhad Quran atau istishhad hadis ataupun syair. Udah otomatis orang Arab tahu, itu mah tidak ada. Nah, kenapa? Karena datangnya dari bangsa asing. Entah dari orang Asia misalnya, atau dari Mongol, atau dari Inggris, atau Eropa lainnya. Ya, otomatis itu disebut dakhil, hal yang masuk baru, ya, mudakhalah ke dalam kosakata bahasa Arab. Ya, kalau al-muwaladah itu umum, dia lebih fleksibel. Ya, muwaladah bisa diambil dari bahasa Arab, kemudian muncul ada kesamaan dengan bahasa asing, ataupun bahasa asing, ya, bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Arab, kemudian muncul bahasa Arab baru. Sama bahasa Arabnya A, ketika masuk menjadi bahasa Arab tidak ikut persis A, tapi bisa menjadi muwaladah ke B, gitu ya. Nah, kalau era digital gimana Ustazah? Kita masuknya kemana? Yang pasti mu'arabah tidak, ad-dakhil bisa mungkin, al-muwaladah kan bisa mungkin. Gimana Ustazah kalau masa sekarang? Nah, kalau ini, kalau menurut pendapat Ustazah, harusnya muncul teori keempat. Mu'arabah udah selesai masanya, ya. Muwaladah ya anggap saja sudah selesai sampai pada era modern. Ad-dakhil juga udah selesai pada era modern. Era kontemporer udah selesai di masa muwaladah. Era digital kan punya karakteristik baru. Ya kan? Bahasa-bahasa yang kita gunakan di fi asri raqmi, era digital, pasti punya keunikan. Apa keunikannya era digital? Nah, keunikannya adalah antar bahasa dunia itu hampir tidak ada sekat. Ya, kemiripannya. Orang Indonesia contohnya, mengumpulkan kosakata yang masuk dari asing itu mix banget. Ada Korea karena asbabul wurudnya drama, ada dari bahasa Arab, asbabul wurudnya lagu-lagu Arab, ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris masuk melalui media-media sosial, kosakata entertain, atau bahasa Arab, bahasa Inggris masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia melalui akademik. Tapi kan semuanya kemudian mencampur jadi satu. Memunculkan keunikan baru di era digital. Tapi karena era digital ini hanya beberapa tahun, tentunya belum kokoh sebagai teori. Mungkin kalau sudah 10 tahun berjalan, akan dikumpulkan apa karakteristik linguis di era digital. Nah, itu baru akan muncul an-nadhariyah ar-rabi'ah. Orang Arab juga sama, ya, sama. Ketika orang Arab juga sudah ngomongnya dicampur-campur dengan bahasa Korea, mungkin bahasa Indonesia yang sudah masuk ke lidahnya orang Arab, kan? Itu banyak, maka akan punya keistimewaan atau karakteristik. Nah, ini suatu saat akan muncul teori baru, ya, teori arabisasi, mengarabkan bahasa asing ke dalam bahasa Arab, khusus dimulai dari
era digital fi asri raqmi. Ya Allah alam bisawab. Ya, tapi ya kalau mau menemukan ya harus belajarnya lebih serius lagi ya. Nah, boleh nanti skripsi yang nanti komitmen di bahasa Arab, boleh tuh mengkaji kosakata asing yang masuk dalam bahasa Arab kalau mau memberi teori-teori apa yang diusulkan. Oh, namanya bukan tak mu'arrabah, bukan muwalladah, bukan ad-dakhilah, tapi ya rakmiyah, ya bahasa digital. Allah alam sahab. Silahkan kalau ingin memberikan usulan tentang teori bahasa. Berarti kajian ini lahdah fi fiqhil lughah huna. Kenapa Ustazah lebih banyak membahasnya tetap al-mu'arrabah? Karena mu'arrabah menjadi pondasi awal ketika kita ingin memahami bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Arab. Ya, bila mu'arrabah sudah terpahami dengan baik, maka membaca al-muwalladah wadakhilah itu lebih mudah. Itu mah bahasa-bahasa modern atau bahasa-bahasa kontemporer yang kemudian diarabkan. Ya, mafhum ilahuna? Mafhum Ustazah. Oke. Artinya referensi ini memang sudah selesai pada era kontemporer. Ya, kalau era digital belum masuk dalam referensi ini karena memang belum dibuat teorinya. Ya, tugas ilmuwan bahasa ke depan untuk membuat teori baru kalau memang era digital punya karakteristik dalam perihal bahasa. Ya, itu diskusi kita hari ini. Dan kita sudah hatamkan al-marja, ya. Awalnya Ustazah ingin tanya, arif al-mu'arab mabniyan juhudul ulama, terus kalau sudah pertanyaan ini terjawab semua berarti udah walhamdulillahi awalan wa akhiran. Ya. Karena tadi tidak menggunakan versi pertanyaan ini untuk pendalaman materi, tapi tadi dengan diskusi, diskusinya lumayan kalian aktif. Silahkan untuk pengulangan 3 materi tadi dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, otomatis walhamdulillahi awalan wa akhiran 5 dati fiqhil lughah min nahiyati hadza al-marja' al-azhari fi fiqhil lughah. Wa jazakumullahu khairal jazaa ala ihtimamikum wa juhudikum fil qiraati wa fil fahmi wa kadzalika fi al-hiwar wal وكذلك في إعطاء التعليقات وتدخلات بهذه المادة وشكرا على اهتمامكم جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, idan aku lu ya anak mutatallibat fi ta'ammuqi fikil lughah qad intahayna min nahiyah al-wajibah, ya dari kewajiban kita mempelajari fikih lughah dengan marja al-azhari yang itu menjadi kurikulumnya silabus FDI sudah selesai. Kewajiban kita dalam baca, mendiskusikan, memahami sudah hatam. Ya, tinggal tugas Ustazah memberikan penambahan dari tema-tema lain di luar al-marja al-azhari. Ya, di luar ini kayak kemarin kan dari penambahan makalah, dari makalah itu kan udah di luar referensi, artinya sudah dapat tambahan, tinggal nanti kita diskusi lebih lanjut dan tema-tema lain yang mungkin ada kaitannya dengan fikih lughah. Yang penting Bunda sudah plong, kewajiban kita sudah hatam, artinya di November ini kita sudah selesai. Memang betul kita belum ada UTS. Nah, nanti selesai ini boleh jadi ada penambahan tugas dari Ustazah buat kalian. Imma bi i'ta'i al-maqalah atau ghairi dzalika, yang intinya penugasan adalah untuk pendalaman materi, bukan untuk pemaksaan atau pemberatan. La, walakinna li ta'ammuk fil fahmi fi fiqhil lughah. Ya. Ketika kewajiban udah selesai, Ustazah menjelaskan besok-besok lebih plong lagi. Kenapa? Karena hukumnya sudah sunnah, bukan wajib. Ya, maka Abdul Aziz juga sudah hatam ya, sudah
hari ini kita hataman kitab Fiqhul Lughah. Jazakumullah wa nahtatim bidoa hatta nafhama bi fahmin nabiyyin wa fahmil mursalin insyaallah taala wa bi fahmi ulama as-sabiqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam walladzi ja'alana bi ilmihi nafham. Allahumma arhamna bi nuril ilmi wa tsabbit dhihnana bi ni'matil fahmi wa dzakkirna ma nasina minal ilmi wansurna ala su'il wahmi wa waffiqna ilal amali bil ilmi innaka samiun alimun hakim. Shadaqallahul azim. Wa insyaallah naltaqi fi al-usbu' al-muqbil li al-qiraah al-muwassa'ah kharij al-kitab al-marja'. Ma'assalamah, assalamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.